yang viral itu, kabur aja dulu. Baca komen lah biasa netizen Indonesia. Iya gue, syaratnya harus cantik, ganteng, good looking kan. Jadi barista gue 1,8 gitu. Terus ada juga yang lagi ramai juga yang masalah perekrutan karyawan di... Kalau kita bicara masalah pekerjaan, aku rasa pekerjaan di Indonesia sebenarnya cukup banyak ya sebenarnya. Disclaimer nih, mungkin gak semua orang ngerasain ini. Lu takut banget kayak ngomong Iya, gue jujur takut ngomong kayak gini. Oke lah, maksudnya kita lihat banyak teman-teman muda ini suka ngeluh. Menurut kalian gimana sih ngelihat itu? Kalian tahu nggak tentang wacana besar itu? Oh, wacana besar tahu. Iya, 2045 itu kita Indonesia emas kan targetnya. Karena kita ada bonus demografi, jangan sampai di tahun itu malah jadi bumerang demografi. Welcome guys, kedai kita buka lagi. Halo semua. Hai. Apa kabar kalian? Jadi, ada apa kita hari ini? Nah, ini ada berita. Efek ramai efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sampai 50%. Kerja di luar negeri kini jadi opsi terbaik generasi muda. Pusingnya ASN di tengah efisiensi anggaran, kerja berat, fasilitas dipotong. Prabowo targetkan efisiensi anggaran di tahun 2025. Ekonom, arah pembangunan sesuai prioritas nasional. Tahan panas hingga kerja nomaden pegawai kementerian imbas efisiensi anggaran. Jadi efisiensi anggaran dari Pak Presiden ini banyak dikeluhkan nih sama teman-teman kita yang kerja sebagai ASN gitu. Kayak ini terlalu serius, kayaknya kita ambil bikin kopi kali ya? Oke, lu mau minum apa? Kopi apa ya? Dorong. Halo. Halo. Ada klien guys. Hai. Hai. Halo. Masya Allah. Faris. Halo, minum kopi, Mima. Halo Mim. Duduk. Di bawah. Di bawah. Oh, di bawah. Dari mana kalian? Dari rumah. Dari rumah. Dari rumah. Mau minum apa? Kopi lah, produksi Kopi lah. kopi. Oh kopi. Kamu apa? Kopi coklat deh boleh? Coklat. nggak? Coklat Ada nggak coklat? Mima? Kopi. Kopi. Americano, ice. Americano ice. Gue bikin kopi dulu. Temenin dulu ya. Pernah ngerokok nggak sih? Enggak ya? Enggak. Enggak. Kalau tapi gue boleh ngerokok kan? Ngerokok Boleh. ya, Biar santai-santai. lebih relax gitu. Boleh. Biar lebih nyantai. Sorry. Jadi dari mana kalian? Dari rumah. Oh dari rumah. Dari rumah. Namanya siapa tadi? Mima. Mima. Sakinah. Mawadah, Marohmah, Wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di kedai kami. Kedai ya apa adanya ini. Ya. Jadi ada angin apa datang ke sini? Tadi ada angin bawa kabar ke sana, nggak ada sih. Mau ngopi? Oh mau ngopi. Kita mau ngopi. Kita mau cobain kopinya aja sih. Iya. Jadi kalian kegiatannya apa sih sebenarnya? Saat ini sih kita dibilang budak korporat juga enggak ya? Kerja lah. Ngembangin bisnis sebenarnya kita. Ngembangin bisnis. Ngembangin Ih, bisnis. Keren ya. Berarti young entrepreneur. Nah, bahasa kerennya gitu Bahasa kan. kerennya. Ya. Entrepreneur, pebisnis atau pengusaha muda ya kan? Iya. Pengembang toh? Pengembang, benar. Iya. Lanjut. Sorry. Ini ngapain sih? Sorry. Handphone gue. Ada WhatsApp. Gue pengen Gimana? ngobrol ini deh. Tadi kan gue lagi ngebahas di belakang tuh sama partner gue. Itu kebetulan namanya Sina. siapa nama lo bro? Dia udah kenal gua. Oh udah kenal lo? Sina itu Ya teman-teman. gimmick dikit. Kayak gimmick. Namanya siapa tadi? Sina. Oh, Sina. Sina. Salam kenal Sina. Salam kenal ya Mima, salam kenal ulang. Kan gimmick gitu. Salam kenal ulang. Gini. Sekarang tuh lagi rame tagar, jangan tagar ya. Terlalu tua. Hashtag lah. Hashtag. Lu tua. Hashtag. Hashtag kabur aja dulu. Iya. Nah, menarik tuh. Gimana tuh menurut teman-teman, ngikutin nggak? Lagi Tahu ikutin. nggak tren itu? Lagi rame Gua ya. sempat ngeliat tuh di TikTok, di Instagram, di Twitter, hashtag kabur aja dulu. Menurut Tahu. kan tuh kayak gimana sih tentang itu? Kabur aja dulu. Itu kan buat
anak-anak mereka kan anak Gen Z ya. Gen Z ya? Iya. Sebenarnya bukan Gen Z Mostly aja sih, mostly. Kalau yang gue lihat sih emang keresahan kebanyakan di generasi muda sih. Iya. Generasi muda. Sebenarnya Gen Z juga generasi kita juga ya. Gen Z, milenial termasuk juga mungkin. Mungkin ya milenial masuk. Ya belakangan masih milenial, kalau kita kan Gen Z banget. Iya, kalau itu Gen Z banget, Gen Z habis. Jadi kayaknya Gen Z yang lebih tahu ya. Iya, Rasanya gimana sih? keresahan-keresahan kita ya kan. Bener-bener. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Sebenarnya pilihan mereka sih sebenarnya ya. Cuman kan kalau kita lihat kan dari situ penyebabnya. Iya, faktornya kenapa sih? Faktornya kenapa sih? Ternyata kan karena biaya hidup di khususnya Jakarta, kota-kota besar termasuk Jakarta nih yang sekarang kita tempatin dengan penghasilan segini, tapi kebutuhan hidupnya segini kayak nggak balance gitu loh. Bener gak? Sebenarnya bener sih. Bener banget sih. Kalau kita ngomongin realistis ya sebenarnya bener banget. Hidup di Bener. Jakarta, mungkin kalau mau nyamannya ya minimal kayak gaji 10 juta gak sih kalau yang Sebenarnya itu single. menjadi keresahan gue juga sih. Oh iya. Kalau untuk di Jakarta nih, kita lihat deh makan deh. Sesimpel makan sekarang berapa? Dulu kayaknya mungkin 10.000 kita masih bisa dapat ya makan di warteg. Sekarang kan udah nggak bisa gitu loh. Rata-rata ST aja udah 5.000. Mungkin itu lebih kali kalau di Jakarta bagian mana nggak tahu juga. Jakarta bagian utara tuh kayaknya segituan tuh. 5.000-an gitu kan. Cuman Mungkin nggak 5.000, bisa 20.000. iya, soalnya dengan UMR Jakarta sekarang berapa? 5 something lah ya. Nggak sampai 6 juta kan. Ya ini kan Under 5 lah, juta kayak lah. under 6 juta sih setahu Under 5 juta, 6 juta di atas 5 juta. Buat gue pribadi dengan pendapatan sebulan segitu dan biaya hidup di Jakarta segini itu nggak cukup. Ini kita bicara single ya. Bicara single loh. Bicara single. Kalau buat gue, iya. single. Buat gue nggak cukup. Kalau single kita ngomongin di angka segitu aja nggak cukup, gimana yang udah berkeluarga? Berumah tangga gitu, berkeluarga. Bener gak sih? Setuju gak sih? Saya merasakan itu. Udah berumah tangga? 2 anak. 2 anak. Gimana rasanya? Tapi kalau gue rasa bukan cuma gue yang resah dengan gaji UMR tapi biaya hidupnya tinggi. Iya sih, soalnya gini, gue tuh sempet tahun lalu itu di pertengahan tahun lah, di saat sudah selesai musim pemilu saat itu ya, dan gue kalah di saat itu. Sorry. Gue sempet bingung lah mau ngarahnya kemana kan, tapi sempet diarahin abang gue kayaknya, udah lu lebih baik kerja di luar negeri aja deh, I see. lu cari jalurnya nanti gue yang selesaikan. Waktu itu abang gue bilang gitu, cuma gue sempet nyari-nyari kepikiran tuh, oh iya juga, gue pelajarin nih di luar negeri nih. Oke juga dengan apa namanya, dari tempat tinggal aja kalau misalnya dihitung-hitung sebenarnya lebih murah di sana daripada di sini. Masa? Terhitungnya sebenarnya kalau seperti tempat itu. tinggal ya? Tempat tinggal ya Oh, kan. iya. Contoh misalnya kita gaji di sini UMR-nya 5 juta. Sedangkan kosan itu rata-rata di angka 1,5 sampai 3 juta. Benar. Belum makannya. Benar. Belum ongkosnya. Benar. Belum happy-happy-nya. Betul Iya. banget. Nggak mungkin dong nggak ada happy-happy dong. Betul. Iya kan, kita harus ngopi. Self reward. maksudnya ngopi. Iya, ngopi. Salah tangan tuh. Iya. Beda cerita. Beda cerita. Nah. Aduh nggak ikutan deh gua kalau kayak gitu. Maksudnya kan ngopi, terus kita nongkrong-nongkrong, ketemu teman-teman, terus belum lagi kalau kita harus Hangout lah ya. hangout, merefresh otak, self reward, bet kan kita kan anaknya. Sebenarnya pemborosan tapi bahasa bagusnya Self reward. Nah, Gen Z banget sih. Pemborosan aja gitu ya kan. Self reward berkedok. Ya itu. Iya, pemborosan berkedok self reward. gitu. Sorry. Tapi ternyata malah ada yang gajinya di bawah UMR. Itu gue lebih mikir keras lagi. Gue yang UMR aja nggak cukup, apalagi di bawah UMR. Nyatanya ada loh. Ada. Gue ada punya beberapa teman itu, dia sebagai barista di kedai kopi daerah Jakarta Timur, dia itu gajinya itu 1,8. Nah, ngomong-ngomong itu gue baca juga kan di yang viral itu, kabur aja dulu, baca komen lah biasa netizen Indonesia. Iya, syaratnya harus cantik, ganteng, good looking. Jadi barista gaji 1,8 gitu. Tuh. Terus ada juga yang lagi ramai juga yang masalah perekrutan karyawan di sensor ya. Itu nggak disensor. Sensor.
Di Indonesia dan di Malaysia. Iya, iya. Ya kan di Indonesia ini kan banyak tuh kayak yang harus good looking, harus Oh, iya. apalah S7 lah. Harus pengalaman 50 tahun lah itu Iya, kayak iya. gitu-gitu kan. Tapi sedangkan kalau di Malaysia yang gue lihat malah mereka simple banget, sesimpel itu loh kayak. Yaudah yang penting udah lulus, terus umurnya di atas 18, terus banyak lah kayak nggak kayak Indonesia jauh banget. Itu sempat kerja gitu kan. Ya lanjut. sempat rame. Taruh dulu. Oke. Sempat baca ya. Jadi kayak menurut gue tuh apa ya? Mungkin yang dirasakan generasi muda ini ya mereka seperti nggak ada harapan di negara ini. Ya contoh seperti gue tadi gue bilang kan, gue hampir berangkat waktu itu ke Australia. Gue ada Bukan ini kan? Oh bukan yang lagi banyak anak-anak muda kabur nih. Scam, jidol, bukan kan? enggak dong. Oh iya. Kan Iya, sama-sama lagi luar negeri. rame tuh. Konsepnya beda kan? Iya, abis itu Beda-beda. udah ada yang dapat duit banyak di sana, abis itu nggak bisa pulang ngomong di Instagram, di TikTok. Tolong Pak Prabowo. Pak Dubes, Pak Iya. Prabowo, tolong kita nggak bisa pulang. Padahal kan gimana ya? Yang nyuruh lu berangkat siapa? Ayo diminum. Itu. Iya kan? Jadi Iya. Minum ya? Minum dulu. soal tagar itu kan rame ya. Iya. Nah, kalian ini termasuk yang setuju atau gimana nih? Sebenarnya Oke. kalau bicara setuju, nggak ada setuju atau nggak setuju karena itu kan pilihan sih. mereka. Pilihan. Gitu. Tapi kalau gue pribadi untuk disuruh pilih, gue stay berdarah-darah di sini aja atau gue berdarah-darah di sana. Di sana kan bukan berarti nggak berdarah-darah juga kan. Tetap jauh dari keluarga. Terus makanan buat gue yang hobi makan gak ada makanan yang kayak di sini. Udah makanan paling enak Indonesia lah. Gitu kan. Terus peraturan-peraturan negara orang kan Beda-beda beda pastinya. coy apa di sini lu ketilangannya. Enggak, Pak Soekarno keluar lewat gitu ya gitu. kan. Oh, memang gitu ya? Oh, Oh nggak tahu, itu kata temennya sekarang udah Jadi, udah luar negeri. Coba kita rumusin deh. Apa sih sebenarnya yang bikin tagar itu bisa trending saat ini? Kenapa kok sekarang teman-teman kita yang pemuda-pemuda ini kok pesimis gitu dengan keadaan susahnya cari kerja, terus juga mungkin biaya hidup yang mahal. Ya sebenarnya kan biaya hidup inti kita ya sandang pangan papan kalau kita hitung dengan kasar kayak lu masih bisa kok di Jakarta dapat kosan yang 1,5 juta. Terus kalau lu makan ya satu kali makan 15.000 gitu kan. Ada pengaruh nggak sih dengan pergeseran budaya kita nih? Kayak yang dulu kan kayaknya nggak ada, belum terlalu banyak kayak budaya. Oh, gue pusing nih harus healing, gue pusing nih harus belanja, gue pusing nih harus clubbing gitu kan. Itu kan bergeser kan. Yang dulu-dulu kan ya maksudnya generasi di atas Gen Z ini milenial mungkin Iya. ada baby boomer juga. Yep. Mereka ya pusing ya udah gitu. Kok sekarang tuh kayak kelihatannya Sedikit Gen Z Bali. ini ya dikit-dikit Bali gitu Dikit-dikit kan. mental health gitu kan. Iya, dikit-dikit belukat ya kan, naik gunung. Gue gitu. dong. Dikit Bandung, dikit kopi uci, Brotherhood. Nah, Need vitamin C. itu ada pengaruh nggak? Menurut kalian memang situasinya sekejam itu atau memang mentalnya aja pada lemah Oh, oke. gitu? Sebenarnya Oke, Nah, Mas boleh, Kiki. Kira kalau dulu. buat aku pribadi ya, ini sebenarnya kayaknya tergantung orangnya juga sih seperti apa memilih kehidupan dia nih maunya kayak gimana sih sebenarnya gitu. Kalau kita bicara masalah pekerjaan, aku rasa pekerjaan di Indonesia sebenarnya cukup banyak ya sebenarnya. Disclaimer nih, mungkin gak semua orang ngerasain ini. Lu takut banget kayak Tahu- ngomong ini. Iya, gue jujur aku Dia takut ngomong kayak ngomong gini. Soalnya kalau untuk aku pribadi pekerjaan itu salah satu yang gampang kayaknya gitu. Nyari pekerjaan. Nyari nggak? pekerjaan gampang, tapi tergantung nih, lo mau nggak nih dijalanin pekerjaan ini? Oh, sorry, kamu basicnya apa? Udah S1? Aku marketing sih, kalau basicnya aku. Enggak, Oh, maksudnya pendidikan, basicnya background pendidikan. SMA. Dia Oh. SMA, gue SMA. Kita sama nggak sampai SMA ya? Iya, kita nggak sampai Tapi sarjana. kalian ngerasa, oh mudah kok cari kerjaan, tapi asal lu mau gitu Iya, ya? iya benar. Gitu. Tapi kan kenyataannya kita juga harus coba memahami nih Iya. situasi yang ada. Karena bisa trending, artinya berarti banyak yang relate dong dengan Yes. keadaan itu. Yang tadi lu bilang sebenarnya ya. Perbedaan gaya hidup. Ya kan orang zaman dulu pusing
kayak gue pusing gue rebahan aja di rumah deh. Iya. Anak zaman sekarang gue pusing dikit kayak gue Bali. butuh Bali nih gitu kan. Ya kan nggak ke Bali pusing, ke Bali nggak cukup 10 juta ya kan, makin pusing. Oh iya. Nggak cukup 10 juta. Sebenarnya gaya hidup juga sih. Nggak cukup lah Ya, kalau misalkan gaya kita hidup. benar-benar mau refresh. Nggak tahu ya. Sebenarnya gue takut ngomong ini. Kalau kita bicara susah cari kerja, gue pribadi. Ini gue pribadi loh. Gue ya tahu sendiri orang. Gue pribadi nggak pernah ngerasain susah cari kerja. Gitu. Tapi masalahnya anak zaman sekarang, lu mau gak kerja yang misalkan lu ngelamar nih, lu dapetnya itu lu mau gak? Rata-rata kan, gue nggak mau Gengsi gitu. sih. Yang di up cuman yang persyaratannya ribet, gimana. Padahal kan sebenarnya dia nggak mau. Itu pertama. Menurut gue penyebabnya. Kedua, mereka mungkin lebih memilih mau hidup layak aja. Yang mungkinnya dia kalau di sini dia cuma dapat gaji gue 5 juta, hidup gue nggak akan layak. Kalau gue keluar negeri gue bisa dapat 20 juta, hidup layak. Tapi setahu gue hidup di luar negeri juga nggak murah loh. Oh iya. Ya kan? Iya. Tapi Gaya hidup di sana ini tinggi. gua dari yang gua survei ya, dari yang gua cek-cek di sosial media nih, startup, TikTok segala macem. Kalau dibilang perbandingan sebenarnya lebih menarik di sana. Ini Gimana? menurut orang-orang ya. Menurut orang-orang ya. Menurut mereka ini dari tempat tinggal. Karena tingginya tempat tinggal di sana sesuai dengan gajinya yang ada. Kayak Salary. Misalkan kayak di sini nih 3 juta lalu kita dapat kosan ya, untuk yang anak-anak sekarang mau ya. ya kosan bagus lah. Dengan standarnya mereka. Ya, Mereka ya. bagus lah, 3 ya. juta itu cuma dapat kosan. Sedangkan di sana 3 juta udah dapat apartemen bagus. Oke. Tapi dengan gaji yang bisa dibilang mumpuni banget. 3 juta di kurs rupiah ya. Iya, kalau Iya, iya. dirupiahkan itu lebih oke sebenarnya di sana kalau kata-kata mereka nih. Oke. Gua nggak paham. Bicara tempat tinggal ya. Iya, bicara tempat tinggal, terus dari gaya hidup segala macam. Jadi kayak misalnya kalau kita hitung di kurs rupiah ini, misalnya gaji mereka ini 15 juta lah. Kebutuhan hidup mereka bisa di 5 sampai 8 juta. Biar mereka masih bisa gue nabung. potong. Biar asik ngobrolnya. Coffee shop, cemilannya tempe dan tahu. Hanya ada di daerah rumah pemuda. Betul. Ini kan kita tuh harus Pemuda Indonesia. ini tuh protein meme, Iya benar. tahu, tempe. Ini makanan Indonesia, iya, nggak boleh makanan kayak Indonesia. gitu. Lu kalau keluar negeri lu nggak nemu ini nih. Nggak ada, ini mahal, ini mahal. Ini mahal, ini mahal. Ini mahal. Nah, ini yang ini murah nih. Karena rata-rata makannya ini. Karena rata-rata makannya ini. Iya. Ini kemarin ngebahas ini masalah tahu tempe. Nggak ada di luar negeri kan? Ada tapi mahal dan rasanya nggak begini nih, nggak otentik gini. Nah, berarti nggak bisa dibilang nggak ada dong. Iya. Mereka bilang ada tofu. Tofu. Padahal sama ya. Kalau sama-sama tahu tapi dengan dikemas berbeda kan. Iya, iya. Kalau kita bicara susah nyari kerja, sebenarnya kan ada cara-cara lain untuk mereka mendapatkan uang loh. Seperti mereka berusaha, mereka bisa ekspor ini. Kan nggak gampang. Nah kan nggak banyak yang tahu kan, karena kembali lagi dari kemauan mereka. Ya itu bawa atau enggaknya kan intinya itu. Betul atau enggak yang seperti kata tadi Benar. Sakina tadi. Sakinah. Tergantung sih itu pilihannya mau bergerak atau ya udah maunya stuck gitu-gitu aja. Sebenarnya nggak masalah kalau kita mau hidup yang layak ya. Itu kan impian setiap orang sebenarnya kan. Tapi lihat juga maksudnya kapasitas kita nih mampu nggak sih untuk ke tahap itu gitu. Tapi gue salut Kayak sih gitu. sama orang yang berani. Ya udah gue memutuskan gue berdarah-darah di luar negeri. Lu di negeri orang sendiri dong. Ya mungkin sama teman, tapi kan tetap nggak sama keluarga. Iya, bener. Tuh. Terus lu juga di negara orang, kalau lu hidup di negara orang tuh sama kayak lu tinggal di rumah orang. Tinggal di rumah saudara aja nggak enak, apalagi tinggal di rumah orang gitu kan. Segala peraturan lu harus taat. Ya di Indonesia juga harus taat, cuman kan beda di rumah gue sendiri gitu. Cuman gue salut sama mereka. Karena temanku banyak yang kerja di kapal. Kan dia kan keluar negeri, ada yang gue di luar negeri gue cuman jadi office boy loh, gaji gue segini, gede juga ya gue bilang. Tapi ya memang kebutuhannya juga nggak kecil. Pinter-pinter mereka juga di sana, dia harus menghematnya, cara dia makan seperti apa gitu. Ada juga temen gue tuh di luar negeri juga, di Belanda, di Aussie, mereka yang kerjanya sebenarnya kerjaan remeh di sini. Iya. Tapi yang gue pantau ini di luar negeri sama di Indonesia, yang di sana itu mereka lebih menghargai kerjaan-kerjaan yang jasa. Ini sebenarnya masalah, betul. menurut gue masalah nomor satunya adalah jasa itu di Indonesia kurang dihargain. Oh gitu. Menurut gue ya, kayak sorry tuh saya driver ojek online.
Itu kan jasa. Tukang pijit itu jasa. Iya. Salon itu jasa. Di sini tuh murah-murah banget loh. Kuli itu jasa. Dihargainya dari mana? Pertama dari bayaran udah pasti. Kedua, lo lihat kuli-kuli di luar negeri. Mereka tuh pakai alat yang safety bener loh. Dan minumannya bukan Starling bukan. Mereka tuh ada minuman khusus. Kalau ini sebenarnya relate juga di keluarga gue ada. Kebetulan gue punya sepupu, dia kuliah di Jerman. Yang awalnya dia dibiayain keluarga, sampai akhirnya dia ngebayarin hidupnya sendiri. I see. Oke. Tadi sih gue tarik kesimpulan dari obrolan kalian, obrolan kita sama-sama. Sebenarnya sih it's okay kita kerja di luar negeri, tapi dengan catatan bahwa kita datang ke sana itu sebagai orang yang punya kompetensi. Gitu. Jadi kita datang ke sana tuh sebagai tenaga kerja ahli, bukan lagi buruh, bukan lagi yang walaupun notabene tadi gajinya besar ya, tapi ya ya itu pun harus kita tanemin tuh sama-sama di mindset kita sebagai anak muda. Kalau kita harus kerja ke luar negeri ya kita harus bisa bersaing dong sama mereka, jangan kita jadi pesuruh juga gitu. Ya kan katanya kan kalau Gen Z ini harga diri di atas segalanya kan, ya itu harus kita tanemin juga di dunia kerja, teman-teman gitu. Jadi apapun sebenarnya pekerjaan kita, selama kita ahli di bidang itu, ya insya Allah pendapatan kita pun ngikut kok. Yang penting kita bisa fokus aja dulu. Misalkan lu sebelumnya kerja di mana, Mim? Kalau gue dari awal, gue tuh dari sekolah aja, gue udah mulai kerja di salah satu bank. Jadi gue pagi sekolah, siang kerja, gitu. Gaji gue 400.000. Lulus, gue bawa ijazah, nggak pakai ijazah, justru sampai bosnya bingung, ini ijazah lu mana? Lu baru lulus. Ya terima saya dulu deh Pak, saya mau kerja. Gaji gue 1,8 2018. Sampai akhirnya ya sekarang udah lumayan lah, cukup. Ya maksud gue tadi kan lu di bidang perbankan atau marketing kan, jadi fokus kan di situ, fokus akhirnya ya lu sampai bisa di titik sekarang gitu. Jadi by the way teman-teman, mereka ini sekarang punya usaha ya? Sebenarnya apa? Sih yang punya itu bukan kita sih. Abangnya dia, temennya gue. Salah satu ownernya lah. Ownernya. Kalian Incas di situ lah, kita bantu kembangin bisnisnya gitu. Sebenarnya ini di luar kalian gue yang sebelumnya. Kalau sebagai basic marketingnya iya, tapi untuk brand yang dijual itu jomplang. Sebelumnya kan gue di mobil kan, jauh. Tapi mau apa enggak gitu. Sekarang apa? Sekarang otomotif juga, tapi Iya, biasa. ya maksudnya kan masih ada kan. Maksudnya skill lu approach customer, terus skill lu untuk memasarkan produk itu kan masih nyambung lah, masih relate lah ya sama kerjaan yang sekarang ya gitu maksud gua. Sebenarnya apapun selama kita tekuni soal salary itu bisa ikut sih. Cuman balik lagi kayak kita mau atau enggak kan. Terus juga soal biaya hidup tadi ya kita sesuaikan dong. Kalau kemampuan kita masih segitu ya jangan lu tinggal di Kemang cuy. Misalkan gaji lu MR tapi lu tinggal di apartemen di Kemang yang di mana-mana sekitaran situ makan pun kayak agak jarang sih warteg. Biasanya gimmick doang, sebenarnya Yang- dia nggak nah. kerja itu gimmick ya. Sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi ke yang tadi itu, lebih hargain jasa sih menurut gue. Yang kita butuhin di Indonesia sekarang tuh lebih Iya, menghargai jasa sih, bener sih. Jujur gue miris banget, kasihan banget sama jasa-jasa kayak, aduh kita mijit di sini sebadan 200.000, 300.000. Gue kadang kayak, gue disuruh mijitin orang cuma dibayar 300.000, gue gak akan mau. Dan mereka tuh nggak terbiasa ngasih tip kan di sini ya, budayakanlah tip itu penting gitu. Karena jasa itu yang ngebantu kita loh. Di situ iya penting sih. Ngebantu kita banget. Nah jadi kita balik lagi ya. Pak Presiden kita itu ada Pak Prabowo Subianto. Itu ada program besarnya itu untuk meraih Indonesia Emas 2045. Yang dimana di tahun itu nanti populasi usia produktif kita itu di kisaran 60-80%. Nah artinya dengan keadaan sekarang nih teman-teman Gen Z yang suka ngeluh mungkin walaupun gak semua ya, cuman gue lihat kayaknya di Twitter itu rata-rata yang suka
misuh-misuh itu Gen Z sih. Gen Z sini ya, kameranya sini, dia. Jadi ke gue nggak ikutan kalau bahas Gen Z gue diserang. Ya maksudnya, oke lah. Maksudnya kita lihat banyak teman-teman muda ini suka ngeluh. Menurut kalian gimana sih ngelihat itu? Kalian tahu nggak tentang wacana besar itu? Oh, wacana besar tahu. Ya, 2045 itu kita Indonesia emas kan targetnya. Karena kita ada bonus demografi, jangan sampai di tahun itu malah jadi bumerang demografi gitu. Ya, kenapa bisa jadi bumerang demografi? Karena ya itu tadi anak-anak mudanya nggak produktif, masih suka ngeluh, nggak mau kerja keras, hal-hal itu kan bahaya. Kalau kalian ngeliatnya gimana nih? Saat ini di lingkungan sekitar kalian deh. Kalau kita berdua kan memang bergaulnya sama teman-teman aktivis ya. Karena kita biasa hari-hari di organisasi. Jadi ya di grassroots itu kita agak kurang terjamah lah. Kalau menurut kalian gimana ngelihat teman-teman persiapannya gitu? Sebenarnya kalau ngeluh ya Kin ya, kayaknya semua orang ngeluh ya, pasti ada ngeluhnya. Cuman beda di publish atau enggak. Tapi memang kebanyakan yang agak gimana-gimana ya anak Gen Z, termasuk kita ini. Cuman kan banyak kategori Gen Z ya. Ada yang gimana Kin? Ada ya, gue takut kalau bahas Gen Z sumpah. Aduh. Sebenarnya nggak apa-apa sih, bahas-bahas aja. Sebenarnya Iya. ya, ini kan kalau lu ngebahas masalah Gen Z ini, walaupun mereka berasa berkena ya, berarti mereka harus bisa merubah diri dong. Iya, termasuk diri gue sendiri sih sebenarnya ya. Karena gue pun juga Gen Z. Tapi Gen Z kebanyakan juga. kan katanya ya, ini katanya ya, Gen Z itu kan dikritik ya. Anti kritik ya. Sebenarnya kan kritik itu penting ya Iya, kan. iya. Dikritik dikit baper Oh, gitu iya. kan, dimarahin bos dikit Nggak bisa. resign ya kan, need healing gitu. Sebenarnya Kamu iya, Dikit-dikit ngomong. jadinya mentalnya lemah gitu. dan masih galau. Coba masuk dunia marketing, dijamin mental Anda tebal. Stres. Nah jadi sebenarnya ya terlepas dari semua itu pasti ada sisi baiknya juga sih. Karena ya Gen Z itu biasanya mereka lebih update terhadap teknologi, lebih ngulik, lebih penasarannya tinggi walaupun nggak bertahan ya. Tapi secara teknologi kayaknya generasi terbaik ya Gen Z saat ini di Indonesia gitu. Gue setuju. Gen Z tuh tipe orang ya kalau misalnya oh ini gak menguntungkan nih buat gue, udah Ya. cabut. Sebenarnya Bener gak? Iya. Sebenarnya yang gue suka dari Gen Z generasi gue pribadi ya, pemikirannya itu lebih bagus, Open-minded jauh sih. open-minded daripada orang tua kita zaman dulu. Ini nggak bermaksud Iya. orang tua kita gimana-gimana ya. Rasa ingin taunya tinggi. Iya. Pertama itu, kedua, sebenarnya kenapa jadi numpuk nih orang mau kerja susah itu kan karena populasi naik dong. Sebenarnya ini bukan kesalahan kita, kalau kita bilang kesalahan kayaknya kasar ya. Orang tua zaman dulu tuh punya anak nggak mikir. Mereka tuh menanamkan banyak anak banyak rezeki. Iya. Sedangkan anak zaman sekarang memilih untuk child free. Dan itu itu dihujat. Bener gak? Kebanyakan dihujat loh. Padahal kan itu pilihan. Pilihan. Iya kan? Itu pilihan dan menurut gue bagus gak? Bagus enggaknya kan gue gak tahu gitu. Iya. Tapi sebenarnya kita ini kayak Gen Z ini mulai tertanam malesnya ya. Kalau dibilang males sih sebenarnya enggak. Mulai sejak COVID. Covid ya. Mulai sejak COVID. Itu kan mulai ada WFH. Iya, iya. Dan banyak Gen Z ini akhirnya mulai putar otak gimana caranya mereka supaya bisa hidup. Iya, Ya. betul. Atau main di digital, main di crypto, trading, apapun segala macam kayak gitu-gitulah. Main di video editing. Kayak gue pun misalnya, gue ini nggak pernah sekolah kalau sih IT gitu segala macam lah. Tapi gue paham editing. Terlalu ngulik. Karena gue ngulik sendiri, gue belajar sendiri, gue lihat YouTube apalah segala macam. YouTube itu bener-bener guru sekarang. Otodidak lah ya. Bener-bener guru banget. Kayak waktu itu zaman apa sih Irfan Hakim tuh dulu tuh Aquascape. Kita bikin diorama di dalam akuarium itu. Gue jualan itu juga waktu itu. Gue belajar di YouTube. Gue jualan modal 300.000, gue jual 1,5 saat itu. Saat itu gue pas kopsi oke banget ya. Jadi bisa dibilang terdampaknya nggak terlalu parah lah. Jadi kalau gue lihat nih emang Gen Z ini dia benar-benar memanfaatkan digitalisasinya banget gitu loh. Ada yang memanfaatkan, ada yang makin dimanjain teknologi, dimanjain perkembangan zaman. Zaman dulu ya, kita kalau mau main dulu nggak ada kan kabar-kabaran, tiba-tiba udah kumpul di tempat ini. Udah Zaman tahu sekarang ya. WA aja masuk hari ini balasnya bisa besok. Udah dipermudah tapi malah jadi dimanjakan. Tapi ada juga orang yang muncul satu aplikasi baru dikulik. Ah itu hebatnya Gen Z tuh. Terus gue juga mau ngebahas ini nih bro. Ada nih di apa namanya, gue sempat lihat di sosmed juga,
perihal masalah pendidikan juga tuh. Nah gini, tadi sih gue baca komentar tuh ya di Twitter terkait soal hashtag tadi, kabur aja dulu. Katanya gue capek-capek kuliah mahal-mahal, gue males kerja di Indo karena biaya kuliah yang dikeluarin sama penghasilannya tuh nggak setara, nggak sebanding. Ya kalau menurut gue sih, kalau kita berpendidikan itu kan wajib ya, di agama apapun itu menganjurkan kita untuk belajar kan. Ya salah satunya yang ada saat ini ya lu berpendidikan. Ya kan fungsinya bukan cuma buat kerja aja nggak sih? Itu bisa nanti ada buat parenting lu ketika lu berkeluarga ya kan. Terus juga pengetahuan sosial lu bertambah, akhirnya bisa jadi lu orang yang lebih aware terhadap lingkungan. Kalau kita nggak punya pendidikan kan bahaya kan. Nah, walaupun banyak sebenarnya pendidikan-pendidikan yang nggak harus ditempuh dengan sekolah ya, tetapi ya saat ini mungkin ya menurut gua dengan lu berpendidikan yang lebih tinggi itu beda sih men. Beda sih ya. Pola pikirnya beda. Nah jadi Yang kuliah harus bersyukur. iya betul. Nah jadi maksud gue di situ poinnya, lu jangan pernah berpikiran bahwa lu bisa sekolah tinggi lu kerja enak, enggak. Iya. Karena kan itu kan ilmunya lu pegang juga Betul. berarti lu. Lu sekolah tinggi ya untuk naikin nilai diri lu. Iya, betul. Dan buka lapangan pekerjaan harusnya. Harusnya buka lapangan pekerjaan. Iya. Masalah lu mau kerja dapat gaji gede tergantung lu. Lu gimana cara lu mengupgrade skill lu, ya kan? Improve diri. Gitu. Gue kuliahnya pertanian, tiba-tiba gue kerjanya di minyak. Gue kuliah perminyakan, tiba-tiba gue kerjanya di kantor, udah korporat. Ya kan nggak selalu harus sama gitu. Ya, tapi ada kan yang salah juga sebenarnya basic sih. belajar kan mostly sama semuanya gitu. Sebenarnya nggak salah juga. Sebenarnya kan kayak gini loh, kayak ada juga senior per YouTubean pernah ngomong masalah pendidikan itu sebenarnya nggak terlalu penting kan. Sekolah itu nggak terlalu penting. Sebenarnya menurut gue tuh penting. Cuma pentingnya itu juga bukan tentang hal belajar kan. Sebenarnya buat gue pribadi ya, misalnya kayak anak-anak gue misalkan nanti dia sekolah nilai yang jelek, gue juga nggak masalah. Yang penting lu bisa bangun relasi di sekolah itu. Nah, Relasi itu yang penting sebenarnya saat ini. Komunitas dan relasi. Komunitas, relasi apa segala macam. Kita nggak ada yang tahu teman-teman kita bakal jadi apa. Kita nggak akan ada yang tahu kita juga bakal sepintar apa. Yang penting kan kemauan belajarnya itu. ya. Terus kayak misalkan tadi banyak keluhan-keluhan masalah untuk kerja di luar negeri karena mereka nggak bisa kerja di sini kan terkait masalah lapangan pekerjaan apa segala macam. Iya. Tapi tahu nggak sih kalau sebenarnya pemerintah itu punya banyak program untuk lapangan pekerjaan di negara ini. Contohnya kayak di UMKM ya. Iya, Kementerian UMKM. Gue sempat baca tadi tuh, mana dia? Sebenarnya mereka tuh mau apa nggak itu aja sih. Bener. Tuh, Nah, nih. Tadi gue sempat searching juga nih. Kemenkop UMKM dan Kementerian Keuangan memiliki program-program pemberdayaan UMKM. Tuh, ada program UMKM Kemenku 1, oke. program pendampingan usaha Mikro. mandiri, Ya. bantuan presiden produktif. Terus sebenarnya banyak kalau Iya. kalau misalkan mau dipelajarin. Ya gitu. Maksud gue mental lu harus lu switch sih. Kalau memang lu nggak nyaman dengan pressure ya, lu jadi owner bisnis. Bahkan lu betul. Bahkan di situ lu bisa ngebantu negara mengurangi angka pengangguran, cuy. Ya abis itu udah bilang, buka bisnis gak segampang itu. Emang modalnya gimana? Nggak ada yang gampang memang di dunia ini. Kalau Cuman ada yang gampang ya semua maju. coba deh lu mulai aware sama program-program itu. Nah mungkin nanti Rumah Pemuda karena kita juga sering bersentuhan langsung dengan para pemangku kebijakan ya. Tapi ada pemangku kebijakan yang membuat statement yang Apa itu? diserap oleh para Gen Z. Apa itu? Menteri SDM. Bang Bahlil. Dia lagi kesebut. Kenapa Bang Bahlil? Oh maaf. Kenapa Bang Bahlil? Dia berbicara terkait masalah hashtag kabur aja dulu itu kan. Oke. Dia mempertanyakan, saya mau pertanyakan generasi muda ini, kalau mereka mau kabur ke luar negeri, intinya gue lupa ya, kayak apa ya, intinya pembicaraan ada seperti itu. Kalau kalian mau keluar negeri, berarti di mana jiwa kenasionalis mereka? Cepet lihat kan? Iya. Masih cepet lihat dong. Itu sekarang diserang Gen Z Habis di reply semua reply-nya Yes. dengan bentuk video lagi. Iya, di
dengan kata-kata lah bodo amat. Menghujat Iya. lagi ya. Iya kan? Iya lah bodo amat. Sebenarnya kalau misalkan ini gua kontras sedikit sama beliau. Di Kementerian SDM itu kan juga banyak program-program lapangan pekerjaan kan. Kayak gue sempat ngobrol tadi tuh sama senior juga, kayak mempertanyakan di mana CSR dari perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD segala macam untuk para anak muda di daerah ataupun di pusat kota gitu kan sebenarnya ada juga. Biar gua rangkum nih ya. Lu lurusin dulu deh, gue nggak terlalu paham nih. Jadi gini, sebenarnya kenapa akhirnya para pemuda ini lebih banyak menyerang ya atau kontra sama para pemangku kebijakan, mungkin karena bapak-bapak di sana itu kurang memperhatikan para pemuda. Jadi tolonglah kami ini para pemuda generasi harapan bangsa, coba juga perhatikan kami, jangan pas bapak-bapak sekalian waktu nyalek, bapak raup suara pemuda sebesar-besarnya dengan bikin konser di mana-mana. Tapi pas sudah jadi kok anak mudanya nggak dipikirin, tolong dong dibantu Tapi gitu. komisaris lah. Nggak, maksudnya seenggaknya kalau itu ya oke lah, maksudnya itu harapan pribadi. Cuman menurut gua kalau bisa ke depan itu pemerintah bisa lah lebih aware sama pemuda. Ya. Ayo dong, kita nih banyak loh punya talenta bagus, cuma butuh support dari kalian. Hey, para pemangku kebijakan saat ini, tolong diperhatikan kami gitu. Sebenarnya kan yang pada kabur ke luar negeri itu kan mereka semua punya keahlian ya. Sayang kalau mereka harus bekerja untuk negara orang lain gitu. Sebenarnya kan karena mereka nggak dihargain di sini gitu. Gue kuliah segini, wajar lah karena kuliah itu nggak gampang. Gue ini termasuk orang yang Ya realistis lah. ya Iya, banyak loh maksudnya dari Indo ya, pergi ke luar negeri, di Indo mereka nggak dihargain, ke Bisa sana dihargain. bisa jadi model, bisa jadi ya itu. Yap. Di Indonesia cuma dibully. Ada case ini di beberapa negara juga, mereka malah mensupport para pemuda ini ke luar negeri. Mensupport para pemuda mereka di negara sana untuk keluar. Contoh misalkan kayak kita bicara China. Mereka mensupport tuh. Mereka yang mau keluar negeri disupport dari segi finansial, segi relasi atau segala macam. Jadi secara langsung itu cara mereka menginvasi negara lain dengan cara seperti itu. Iya, ya kayak gue bilang tadi, lu boleh keluar negeri tapi minimal lu punya harga diri di sana, men. Jangan juga lu di sana jadi tukang sampah, jadi OB. Ya maksud gua itu tanpa bermaksud merendahkan pekerjaan tersebut selama itu halal, tapi ya kalau bisa, Mbok ya lebih oke lah. Jadi kalian tuh bawa nama Indonesia tuh keren, men. Gue orang Indo, gue jadi manajer di sini. Nah gitu. Itu yang terjadi di negara Cina tuh kayak gitu. Ya itu, Mereka itulah. berpelatihan dulu segala macam para anak muda ini. Jadi ketika mereka keluar, mereka punya wibawa sendiri gitu loh. Betul. Kalau di sini kan yang terjadi rata-rata orang-orang yang protes nih, orang-orang yang protes, orang-orang yang keluh terkait masalah kekurangan di diri mereka. Mohon maaf ya, para anak muda ini, masalah yang gue temuin ataupun yang gue kenal, mereka merasa kapasitas diri mereka tinggi, padahal sebenarnya nggak terlalu banget gitu loh. Iya. Banyak juga sebenarnya yang keluar negeri malah gagal. Oh iya. Ada. Ke Amerika ujung-ujung jadi homeless. Mereka bangun tenda di pinggir-pinggir jalan. Memalukan negara kita dong. Ada juga yang bikin penipuan di luar. Kamboja. Itu biasanya mereka nggak riset dulu sih. Maksudnya sebelum berangkat tuh kan ya minimal lo cari tahu lah negara itu kayak gimana Karena sih. mindset dia tuh luar culture-nya negeri. gitu kan. Mindset luar negeri, wah gaji gede nih, hidup gue enak nih. Karena gue punya teman beberapa yang di luar negeri, di Kamboja sana itu ya itu kerja di judi online. Maksud gue, itu gue sering berdebat juga. Gue tanya, total lu berapa gaji di sana segala macam? Ya 2 digit, 20 something. Lu tahu gak kalau lu di Jakarta juga bisa dapat segitu? Gak, gimana cara gini-gini? Mau apa enggak? Gimana cara? Gitu. Jadi marketing. Sebenarnya apa aja kerjain sih ya. Yang penting halal gitu kan. Kan namanya kita Gen Z, generasi terbaik. Harus sekreatif mungkin. nah ngomong-ngomong pemuda nih, asik, manis ya. Ngomong-ngomong pemuda nih, kita tuh ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, gitu. Ya, Mas Dito. Aryo Tejo. Ya. Gue lihat sekarang ini ya, ini
menurut pemikiran gue ya, justru padahal Menteri Pemuda dan Olahraga, berarti pemuda dulu tuh ya, Iya. baru Pemuda. olahraga ya. Yes. Tapi kok kelihatannya kayak sekarang tuh mereka Olahraga doang. agak kurang nih sama pemuda nih. Menurut lu gimana tuh, Bro? Itu yang sempat gue bahas ketika gue nyalek kemarin. Oke. Kenapa gue akhirnya bertujuan masuk politik itu untuk ngebahas masalah itu, untuk memperjuangkan masalah hak kepemudaan. Iya. Karena kita nggak usah bicara ke kementerian dulu deh, kita dari bawahnya dulu nih. Karena yang kita lihat kan keresahan di pemuda-pemuda daerah kan. Iya. Ya. Mereka yang tidak diperhatikan, yang diperhatikan, mohon maaf walaupun gue juga di ormas, mereka hanya memperhatikan ormas-ormas saja. Ya. Sedangkan banyak pemuda-pemuda di sana yang tidak bergabung dengan ormas juga butuh bantuan dari pemerintah juga. Yes. Bantuan tuh nggak harus bansos ya. Bantuan tuh nggak harus selalu bansos. Bantuan tuh bisa program, bisa pelatihan, bisa apalah, gila pokoknya intinya bantuan lah. Iya. Support lah ya. Support lah. Iya. Perhatian. Perhatian lah, ini perhatian lah. Misalkan kayak dibangun ya terserah lah itu ada di mana tupoksinya, tapi ya harapannya bisa berguna buat pemuda ya. Maksudnya nggak harus dari Menpora tadi ya, siapapun itu ya, kementerian apapun itu, SDM kah atau apa, tapi mbok ya diperhatikan lah kami ini pemuda-pemuda ini gitu. Kalau kalian nih, harapan kalian nih sebagai pemuda, kalian kemarin nyoblos kan, milih kan, pemilu DPR terus presiden kan, berarti kan kalian ini naruh harapan dong sama pemerintahan yang baru kan, berharap ada perubahan kan. Apa sih harapan kalian sebagai adik-adik Gen Z ini? Perubahan ya, kalau gue sih pertama gue bukan orang yang mengharapkan bantuan Pemerintah. Oke. pemerintah. Iya. Walaupun kita bukan orang mampu ya, Iya. cukup aja. Tapi harapannya sebenarnya ya kalau kesah yang inilah pekerjaan, terus apalagi ya gaji, terus perhatian pemerintah. Tapi masalahnya pemerintah kan juga pasti nggak gampang kan untuk ngeberesin semuanya, karena kan kita banyak nih jumlahnya. Dan banyak juga orang-orang yang udah dikasih peraturan sama pemerintah. 2 anak cukup. Masih tuh orang Himbauan sih, bukan peraturan. Himbauan. oh ya, Iya. himbauan, sorry. Himbauan ya, 2 anak cukup. Kayak lu dengerin itu penting. Terlihat kayak gak penting lu dengerin. Ya Ini kan? malah berapa 7 anak? Ini malah 7 anak gitu ya kan. Nah, sebenarnya yang kita sekarang ini karena saking banyaknya jumlah Gen Z kayak kita gini, saking banyaknya yang mungkin akhirnya pekerjaan jadi nggak mumpuni untuk kita-kita ini, bisa gue bilang itu sebenarnya kesalahan orang tua zaman dulu juga ya. Gitu, yang nggak berpikir coba kalau andai aja orang zaman dulu tuh nggak bisa punya anak sedikit kan, Ya. yang numpuknya akhirnya gongnya di tahun Tahunnya ini di generasi kita gitu. Mereka nggak pikirin kenapa gue nggak punya anak 2 aja, karena biar gue full buat pendidikan, perhatian, semuanya. Orang tua gue tuh punya 4 anak. Ya. Gue ini sudah nggak minta uang dari orang tua dari pas lulus sekolah. Oh iya. Iya, gue sekolah dagang risol, ya kan. Terus gue kerja di bank gitu, mas gue gini. Dan gue ngerasa ternyata capek ya. Ternyata gue nggak punya tabungan nih kalau kayak gini. Gue harus nge-backup orang tua, karena menurut orang tua zaman dulu anak kalau udah kerja harus kasih ke orang tua. Iya. Padahal menurut gue itu bukan kewajiban. Tapi kalau gue ngomong itu nggak kewajiban kita, durhaka gue gitu loh. Cuman orang tua harusnya udah mempersiapkan diri di masa tua. Anak gue ya hidup buat dia sendiri, gue masa tua gue udah hidup sama suami gue. Tapi kan enggak dengan orang tua zaman dulu. Betul. Ya kan? Betul. Yang akhirnya gongnya di sekarang. Bokap gue itu orang Batak loh, tapi dia tidak mementingkan pendidikan. Padahal angka tertinggi Pendidikan. sarjana kan Sarjana, Batak. Bapak gue tuh pernah nyuruh gue stop sekolah SMP. Why? Karena ya udahlah ngapain, kan cewek juga gitu. Karena pemikirannya masih enggak open minded, enggak sepintar anak Gen Z Iya, iya. sekarang gitu. Nah itulah, sorry gue potong. Nah itulah kenapa harus kita banyak belajar ya dari orang tua kita. Terlepas dari apapun yang lu sampein, gue setuju karena gue ngalamin hal yang sama. Cuman pada saat ini keadaannya kan udah terjadi nih. Ya berarti kita harus cari solusi, bukan cari masalahnya. Mau putusin apa enggak nih? Betul, rantai kemiskinan. Nah, kalau menurut Sakina gimana? Sebenarnya setuju sama yang Mima tadi ya. Kalau kita ngelihat orang tua zaman dulu, mereka ini kurang aware sama pendidikan menurut aku. Disclaimer, gak semua orang tua ya. Banyak kok anak-anak yang berhasil, kalaupun mungkin orang tuanya kurang mampu gitu. Tapi ya sedikit banget. Sama satu lagi, kalau kita ngeliat zaman sekarang, orang-orang itu udah lebih teredukasi menurut aku. Yes. Contoh,
angka pernikahan udah mulai menurun. Iya, bukan berarti Terus nggak laku ya. bukan berarti nggak laku, karena mereka udah teredukasi. Oh, gue nih kalau udah mau merit, gue udah harus mempersiapkan nih semuanya untuk gue pribadi, untuk anak gue nanti ke depannya seperti apa, pendidikannya, buat biaya hidupnya. Karena anak-anak tuh lebih mahal loh biaya hidupnya. Ya, Setuju gak sih? Oh iya, jelas. Nah itu. Jadi ya semoga omongan kita tuh jadi otokritik ya buat kita sendiri pribadi ya, buat kita semua. Jadi ke depan kalau kita mau punya anak ya kita pikirin lah. Bukan berarti ini kan bukan berarti kita melanggar aturan agama ya. Cuman harusnya lebih matang lah ya. Kalian kita itu harus lebih matang untuk berkeluarga. Gitu Brody, anak lu udah 2. Ada ini makanya kan orang miskin dilarang punya anak. Fakta kan, tapi sakit gak? Nah masalahnya gini, ini nih pasti gue akan kalau gue ngomong ini udah pasti gue dihujat sedunia gitu kan. Ya. Orang miskin dilarang punya anak bener gak? Gue setuju. Tapi kan itu bukan omongan lu kan? Omongan gue, omongan orang dan gue menyetujui omongan itu. Menyetujui kan? Iya. Ini gua bicara pertama kali. Bukan, gue menyetujui hal itu. Akuin lo. Iya, Parabis kenapa? tuh. Kenapa? Ya karena kan memang anak adalah nggak boleh gitu, anak tuh rezeki. Yang bilang anak itu adalah maut siapa? Nggak ada. Ada. Anak udah pasti rezeki buat kita. Ya, iya. Betul. Tapi anak bukan investasi, Itu. gitu. Lu udah mempersiapkan apa nih buat anak lu? Iya betul sih. Iya kan? Pertama kalau lu hidup miskin, anak lu keluar dari gizi udah nggak tercukupi. Betul. Dari dia di dalam perut itu udah nggak tercukupi. Lu udah nyiksa, ya kan? Sampai dia lahir, lu nggak bisa kasih dia mungkin peralatan yang layak. Kehidupan yang layak. Sorry banyak tuh kok orang-orang yang gue liat anak-anak ini bajunya nggak standar SNI loh, nggak bagus buat kulit bayi segala macam. Artinya lu nggak siap punya anak menurut gue gitu, karena lu egois. Terus sampai nanti dia sekolah lu nggak bisa masukin dia ke sekolah yang bagus. Menurut gue sekolah itu cari yang bagus. Gue termasuk bukan orang dari sekolah yang relasinya bagus ya. Tapi adik-adik gue masukin ke sekolah-sekolah yang bagus. Kenapa? Lu harus punya relasi yang bagus. Iya, betul. Karena lu sekolah di sini, tapi teman-teman lu begini, lu gak akan jadi apa-apa. Komunitas paling penting. Circle sih sebetulnya. Circle paling penting. Pergaulan mempengaruhi. Iya, betul. Gara-gara- Orang negatifnya nular loh. Iya, gara-gara kita miskin, kita nggak kasih pendidikan yang bagus buat anak kita, yang harusnya kita siapin dia sampai sarjana, cuma cukup sampai SD, SMP, atau SMA. Lu jangan berharap lebih sama anak-anak itu, karena yang kuliah, yang sarjana aja belum tentu jadi anak hebat, belum tentu berhasil gitu ya kan. Betul. Banyak yang ngeluh juga kerja ke luar negeri. Betul. Ya itu sebenarnya lahirnya generasi sandwich juga sih Iya, dari generasi Dan gue salut sih. Menurut lu poinnya kabur aja dulu itu bener atau enggak? Bener atau enggak? Pilihan. Itu, buat gue bener atau enggak? Nggak ada yang nggak bener atau nggak ada yang bener. Itu pilihan mereka. Gitu. Mereka memilih untuk gue hidup layak aja. Setuju atau enggak? Setuju atau enggaknya? Kalau gue pribadi gue nggak mau. Tapi kalau setuju atau enggak ya nggak tahu. Nah, maksudnya kalau lu pribadi nih terkait adanya hashtag kabur aja dulu tuh. Pribadi ya, pribadi. Setuju atau enggak? Kalau pribadi gue kalau bilang setuju, atau kalau gue nggak setuju, kan karena gue nggak mau ke situ. Jadi nggak ada setuju, nggak ada setuju, nggak ada benar, nggak ada nggak benar. Oh, iya. Itu pilihan dia. Kalau Kina? pilihan sih. Pilihan dia. Iya. Menurut kan dia yang lo tahu. bisa pergi, bisa juga tetap di Indo. Tergantung lo mau pilih kemana. Dan dua-duanya nggak enak loh. Di Indo nggak enak, di luar negeri juga nggak enak. Tadi tuh soal pendidikan, gue juga kadang miris di daerah-daerah itu Mim, masih ada guru-guru yang gajinya wah parah sih, honorer itu, gitu. Nah kenapa akhirnya banyak anak-anak muda, coba lu boleh cek di beberapa universitas, itu hampir pasti yang ada jurusan pendidikan itu jumlah mahasiswanya lebih sedikit daripada yang lain-lain ya, kayak mungkin dia di broadcast atau apa, rata-rata nih saat ini gitu. Itu miris sih, maksud gua gimana kita mempersiapkan Indonesia emas di 2045 sementara guru-guru kita aja gajinya masih nggak layak cuy gitu. Berarti nanti kita harus bahas lagi masalah pendidikan. Iya, masalah pendidikan. Cari Nah. siapa nih yang enak kita ajak ngobrol. Ini kan kalian ada usaha tadi ya? Iya. Boleh dong cerita dong tentang usahanya. Apa, di bidang apa, gimana skemanya, di mana aja outletnya, siapa tahu teman-teman yang di rumah yang butuh jasa kalian untuk perawatan mobil dan lain-lain itu bisa kontak. Promo. Kita
Promo ya. Promo. Sebenarnya kita basicnya kemitraan. Oke. Mau buka outlet sama kita bisa apa nggak? Bisa. Nanti kalau kalian buka outlet sama kita juga akhirnya akan menyediakan lapangan pekerjaan. Oke. Kita banyak butuh SDM juga. Terus kita bergerak di bidang apa? Kita otomotif yang bergerak di bidang jasa. Nah lanjutin. Franchise sih lebih tepatnya. Nggak bisa bilang franchise. Kemitraan sih. Kemitraan. Kemitraan. Apa nama brandnya sih? Autowan. Autowan. Salon mobil. Autowan, Ya, kalau salon kalian mobil. mau salon nih mobil. Ada di mana aja Kin outletnya? Kita udah ada di Rawalumbu, Bekasi. Yang orang Bekasi kalau lewat mampir ya. Terus ada di Kapuk ya kalau nggak salah. Kapuk, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Banyak Ada lah. di Dan Mogot, Arkadia. Terus ada sama lagi. Pokoknya kita di Papua pun kita sudah ada. Iya. Sama sekarang lagi on progress di Banjarmasin, Banjarmasin. luar kota. Ada di Loker ada Mim, loker. Saat ini. Lowongan pekerjaan buat genzi-genzi yang ngerasa susah cari kerja ini nih. kan Banjarmasin akan buka. Iya. Kita butuh lapangan, kita butuh SDM. Kita buka lapangan pekerjaan. Terus nanti Bintaro, di Geraha Bintaro kita buka juga. Kita butuh lagi SDM. Mas Bintaro. Jadi kalau kalian ngerasa punya kalian di bidang detailer, teknisi kayak helper gitu, cuci mobil, kan boleh hubungin. Boleh kirim. Kita semakin banyak, kita kan terus kembangin outlet kita di seluruh kota Indonesia ya pastinya ya kan. Sekarang sih udah 30 outlet, puji Tuhan. Nah nanti kalau misalkan lebih kan jadi lapangan pekerjaan juga banyak. Jadi kan nggak perlu keluar negeri. Selama lu mau, lu bisa kerja cuy. Ini ada lowongan pekerjaan gitu. Jadi jangan betul. Jangan banyak ngeluh. Kerjain aja dulu. Nah. Oke. Daripada kabur aja dulu, hashtagnya kita rubah jadi kerjain aja dulu, men. Jadi untuk bos Autowan, kita masih ada space untuk sponsor di sini. Oh iya, untuk nanti boleh Mas, boleh. Boleh, Nanti di boleh. belakang kita obrolin ya. Tadi udah ngobrol sedikit. Ini iya. katanya bisa gak buat dibikin? Oh bisa aja. Oh bisa. Kita masih banyak space tuh kosong-kosong. Duit yang lain juga tolong lah diisi kopi ke apa ke. Jadi nanti ini kan udah ada mesin kopinya gak? Belum ada. Belum ada. Kalau buka Autowan kita kasih free. Wih, Autowan. Nanti kita Jadi sampein ke orang komandan. salon mobil, cuci mobil, duduk sambil ngopi. Kita terbuka ya untuk sponsor apapun. Betul. Kita belum ada masak Biar satupun. kita bisa tempenya lebih bagus. Masak sendiri. Udah lah, kalau gitu aja lah. Nah, Udah ya. terlalu lama ini. Oh iya. Jadi Next lagi lah kita lah, ngobrol lagi lah. semuanya jangan lupa komen, share, dan subscribe KPK Kedai Pemuda Kreasi. Bye bye. Hey guys.